Selamat siang Pak Denny, apa kabar hari ini? Siang juga Pak Hen. Saya sehat, Pak Hen. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan sehat. Nah Pak Denny, 1 minggu yang lalu saya sudah menyampaikan kepada Pak Denny kalau saya mendapatkan tugas untuk melakukan supervisi di kelas Bapak. Nah, untuk supervisi akademik tahap ini ada 3 tahap ya Pak Denny yang akan kita lalui. Yang pertama, tahap observasi. Yang kedua, melaksanakan tahap observasi. Dan yang ketiga, pasca observasi, di mana harapan kita sama-sama pada siang ini kita bisa dapat berdiskusi dan bertukar pikiran terkait kesiapan Pak Denny untuk melaksanakan supervisi, dan juga agar pelaksanaan supervisi Pak Denny nantinya berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan, dan juga untuk meningkatkan kemampuan Pak Denny dalam akademik, pengetahuan, serta pengalaman Pak Denny dalam proses pembelajaran. Nah, untuk membuka percakapan kita pada siang hari ini, kalau boleh saya tahu, apa nih harapan Pak Denny dalam pertemuan kita siang ini? Iya, saya senang sekali Pak. Saya bisa bekerjasama dengan Bapak. Saya juga senang disupervisi untuk meningkatkan kompetensi saya bagaimana proses pembelajaran di kelas. Dan saya ingin berdiskusi sama Bapak mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran saya yang akan saya lakukan. Baik Pak Denny, tujuan kita siang hari ini untuk berdiskusi terkait persiapan Pak Denny dalam pelaksanaan supervisi nantinya. Kalau boleh saya tahu, nanti Pak Denny akan menyampaikan materi tentang apa? Kami akan belajar mata pelajaran pendidikan Pancasila, materi tentang keberagaman Indonesia. Terkait dengan materi tentang keberagaman di Indonesia, tentulah ada tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh siswa. Apa yang menjadi tujuan pembelajaran Pak Denny? Setelah menonton video dan diskusi kelas, saya mampu menjelaskan keberagaman informasi. Siswa mampu mempresentasi dampak positif dan dampak negatif keberagaman di Indonesia. Oke, baik. Luar biasa sekali Pak Denny. Nah, nanti tujuan pembelajaran ini apa nih area yang dikembangkan oleh Pak Denny? Ya, seperti tadi kan tujuan pembelajaran saya yang setelah menonton video dan diskusi kelas, siswa mampu menjelaskan keberagaman yang ada di Indonesia dalam bentuk tulisan dengan benar. Yang kedua, setelah mencari informasi, siswa mampu mempresentasi dampak positif dan dampak negatif keberagaman di Indonesia. Nanti mereka juga akan mencatat informasi yang baru juga mengenai materi ini. Nah, ini juga yang dapat meningkatkan pengetahuan mereka melalui video. Terus kedua, dalam tujuan ini mereka belajar untuk berdiskusi, berkolaborasi dengan teman-temannya, bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan diskusi kelompok. Jadi ada kerjasama yang baik antara teman-temannya. Oke, jadi ada yang Bapak Denny kembangkan itu, yang pertama adalah meningkat kemampuan siswa, dan yang kedua adalah supaya anak-anak itu bisa berkolaborasi, saling berdiskusi antara satu dengan yang lain. Luar biasa sekali Pak Denny. Nah, kalau boleh tahu, apa saja nih yang sudah dipersiapkan Pak Denny untuk supervisi nanti? Seperti ini Pak, ini ada RPP. Saya membuat RPP berdiferensiasi dan mencantumkan KSE. Selain RPP ini,
Saya juga menyusun LKPD yang saya buat di dalam ketiga kelompok. Saya juga menyiapkan asesmen penilaiannya. Bentuk asesmennya ada ketiga kelompok yang akan saya gunakan menilai mereka pada saat bekerja nanti belajar. Puji Tuhan. Kalau boleh tahu, strategi apa yang Bapak Denny gunakan dalam LPP ini? Kita akan belajar tentang keberagaman di Indonesia. Jadi strateginya Pak, saya mencoba untuk menggunakan pembelajaran berdiferensiasi karena berdasarkan asesmen awal yang saya lakukan. Baik Pak Denny, jadi Bapak sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan gaya belajar siswa yang berbeda-beda. Luar biasa sekali Pak, rasanya sudah tidak sabar ingin melihat pembelajaran Pak Denny. Nah, setelah saya mendengar persiapan-persiapan dari Pak Denny, strategi yang Bapak Denny jadikan, kapan nih Bapak akan melaksanakan proses pembelajaran tersebut? Dan rencana pembelajaran yang sudah saya buat ini, mungkin hari Selasa besok saya akan melakukan pembelajaran tersebut. Nah, jadi besok pada hari Selasa, saya akan datang di kelas Pak Denny untuk melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Bapak. Kemudian, setelah Bapak melakukan kegiatan di dalam kelas Bapak, untuk melakukan pembelajaran, kita adakan percakapan kembali, yaitu pasca observasi yang ditentukan kemudian hari. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Saya mendapatkan gambaran untuk pembelajaran saya besok, seperti model, strategi pembelajarannya, dan juga media pembelajaran yang akan saya tampilkan untuk pembelajaran besok. Baik Pak, terima kasih atas waktu dan sudah bersedia untuk berbincang-bincang dengan saya di observasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas besok. Selamat siang Pak Denny. Selamat siang juga Pak. Selamat pagi. Ya baik, anak-anak. Jadi hari ini kita tetap semangat untuk belajar. Ya, belajar. Sudah siap untuk belajar? Siap. Oke. Sudah pikir hari ini? Sudah. Ya, bagus. Jadi ruangan kelas itu kita harus tetap jaga kebersihannya, karena di sini adalah rumah kita yang kedua. Jadi kebersihan harus dijaga. Ya, masih ingat pelajaran yang kemarin? Masih. Ya, pelajaran apa yang kita kemarin dia? Belajar tentang tumbuhan. Ya, belajar tentang tumbuhan. Jadi tumbuh-tumbuhan itu kita sudah pelajari yang kemarin, dan hari ini kita akan belajar tentang PKN. Pelajarannya PKN. Sebelum kita masuk ke materi, kita berdoa dulu. Ya, silakan pimpin. Kita berdoa gimana? Ayo. Ya, hari ini kita akan belajar tentang
pelajaran itu PKN ya. PKN tentang keberagaman di Indonesia. Kira-kira sudah tahu apa yang dimaksud dengan keberagaman? Ya. Di Indonesia ini kan ada berbagai ragam suku, bangsa dan bahasa. Ada suku apa? Ada suku bahasa. Suku Dayak. Kemudian apalagi yang ada di tempat kita ini suku Dayak, Jawa, Cina. Kemudian ada suku Batak, ada Madura. Ya, itu yang dinamakan dengan keberagaman di Indonesia. Itu dalam satu kesatuan yang ada di negara Indonesia. Jadi di negara Indonesia itu ada bermacam suku, bangsa dan bahasa. Kemudian dalam hal ini kita akan melihat dan mempelajari tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Kita akan belajar tentang keberagaman, dan dalam keberagaman itu kita harus saling apa? Saling apa kita? Saling membantu, bisa masuk. Saling menolong, saling menjaga, dan saling menghargai. Tidak boleh kita menjelekkan antara satu dengan yang lain, termasuk warna kulit. Ya, ada yang warna kulitnya hitam, ada warna kulitnya putih. Jadi itu kita harus saling menghargai. Ya, untuk hari ini semuanya sudah masuk kan? Tidak ada yang apa? Ada, bagus. Jadi itu bagian dari menjaga kesehatan tadi ya. Dan dalam hal keberagaman di Indonesia ini, kita nanti akan membuat sebuah kelompok. Ya, nanti Bapak bikin ada 3 kelompok di sini. Ya, nanti ada kelompok. Ini Bapak tentukan kelompoknya ya. Yang ini nanti akan Bapak tentukan kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Dan masing-masing nanti setiap kelompok itu harus ada yang satu menjadi namanya ketua kelompok. Dan dalam kelompok ini ya kita akan belajar bersama, kemudian selesai kita mempelajari tentang keberagaman di Indonesia ini. Masing-masing masing-masing kelompok harus mempunyai tentang materi apa yang ada di dalam sebuah keberagaman itu, ya, di dalam sebuah keberagaman. Jadi setelah ditulis, ya, nanti akan Bapak bagikan LKPD namanya, itu lembar kerja ya, untuk dikerjakan, kemudian nanti ada dipresentasikan bagi setiap kelompok, ya. Tapi sebelum itu kita akan terlebih dahulu mempelajari tentang materi. Ya, materi apa sih yang dinamakan dengan keberagaman Indonesia? Sudah dijelaskan, bagus gitu ya. Ada yang menyebutkan tadi tentang keberagaman. Itu ada bahasa, ada suku, dan juga ada warna kulitnya. Itu yang terkandung dalam negara Indonesia ini, bukan hanya satu suku. Dan oleh sebab itu nanti kita akan melihat dalam sebuah penayangan video itu akan diperhatikan benar-benar ya, karena dalam penayangan video itu nanti akan dijelaskan tentang materi-materinya yang akan kalian nanti isi dalam sebuah KPD-nya ya, lembar kerjanya. Jadi perhatikan, disimak videonya ya.
keberagaman Indonesia. Jadi video nanti itu sesuai dengan LKPD ini. Makanya dari Bapak jelaskan ya, disimak betul-betul. Kemudian dilihat pertanyaannya supaya nanti bisa mengisinya. Ini untuk kelompok 1 ya. Untuk kelompok 1. Ya, kelompok 1 ya. Ini untuk kelompok 1. Kemudian ini untuk kelompok 2 ya. Ini untuk kelompok 3 bentukannya ya. Ayo digeser sedikit kursinya biar untuk kelompoknya tulis. Nah, kali ini kita akan belajar tentang keragaman budaya di lingkungan sekitar. Indonesia merupakan negara kepulauan. Masing-masing pulau tersebut didiami oleh suku bangsa tersendiri. Karena memiliki banyak suku bangsa dengan adat dan budaya yang berbeda-beda, maka Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak keberagaman. Bangsa Indonesia dibangun dari sejumlah perbedaan atau keberagaman. Keberagaman bangsa Indonesia meliputi suku bangsa, agama, budaya, serta adat istiadat. Keragaman budaya bangsa Indonesia meliputi rumah adat, pakaian tradisional, tarian adat, upacara adat, alat musik dan lagu tradisional, senjata tradisional, dan makanan khas daerah. Sumber belajar. Bentuk keragaman budaya bangsa Indonesia antara lain sebagai berikut. Upacara adat. Upacara adat merupakan upacara yang berhubungan dengan adat istiadat atau kebiasaan masyarakat pada suatu daerah. Upacara adat biasanya dilestarikan secara turun-temurun serta dari generasi ke generasi secara kuat dan menyatu dengan pola perilaku masyarakat setempat. Contoh upacara adat misalnya belian yang dilakukan suku Dayak di Kalimantan dan pasola yang dilakukan masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Rumah adat. Rumah adat merupakan bangunan tempat tinggal yang menjadi suatu daerah. Rumah adat masing-masing daerah memiliki keunikan dan kekhasan masing-masing yang mengandung filosofi luhur budaya setempat. Contoh rumah adat antara lain rumah gadang di Sumatera Barat, Tongkonan di Sulawesi Selatan, serta Hunai di Papua. Pakaian adat. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki gaya busana yang khas dengan corak yang berbeda, baik dari segi bentuk, bahan, model, maupun makna. Pakaian adat biasanya dikenakan saat upacara adat seperti dalam upacara adat perkawinan dan pertunjukan tari tradisional. Contoh pakaian adat yaitu baju celeng atau kain salele dari Maluku dan baksiat dari Bangka Belitung. Alat musik daerah. Alat musik daerah merupakan alat musik khas yang biasanya dibunyikan saat mengiringi lagu atau tarian tradisional setempat. Alat musik masing-masing daerah memiliki ciri khas masing-masing yang berhubungan dengan keadaan alam setiap daerah. Contoh alat musik daerah antara lain angklung dari Jawa Barat dan sesasandu dari Nusa Tenggara Timur. Lagu daerah. Lagu daerah merupakan nyanyian yang berasal dari daerah-daerah di Indonesia yang syairnya menggunakan bahasa daerah setempat.
Lagu daerah biasanya dinyanyikan untuk mengiringi tarian daerah. Syair lagu daerah berisi banyak hal seperti keindahan alam, kerjasama, dan pergaulan dalam masyarakat. Contoh lagu daerah yaitu Jangan dari Bali, Kicir-kicir dari Jakarta, dan Ambak-ambak pisang dari Kalimantan Selatan. Tari daerah. Tari daerah atau tari tradisional merupakan tarian yang tumbuh dan berkembang di suatu daerah dengan ciri khas gerakan, busana, dan musik pengiring yang berbeda dengan tarian lain. Gerakan tari daerah biasanya memiliki ciri yang menunjukkan kearifan daerah setempat. Contoh tari daerah misalnya Sudati dari Nampacen dan Solang, Lenson dari Maluku, dan Maegat dari Sulawesi Utara. Senjata tradisional. Beberapa daerah di Indonesia mempunyai senjata tradisional yang digunakan sebagai pelengkap dalam acara-acara tertentu. Senjata tradisional sering pula digunakan sebagai properti dalam menarikan tarian daerah. Contoh senjata tradisional antara lain keris dari Jawa Tengah atau Yogyakarta, mandau dari Kalimantan Barat, dan celurit dari Jawa Timur. Makanan khas daerah. Indonesia memiliki kuliner yang beragam berupa makanan khas daerah yang beraneka rupa dan rasa. Contoh makanan khas daerah yaitu gudeg dari Jakarta, papeda dari Papua, dan khas Ledang Mayang dari Jakarta. Sobat Sumber Belajar, demikian penjelasan dari kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Sumber Belajar. Terima kasih. Ya, baik. Tadi kita sudah menyaksikan tentang video keberagaman yang ada di Indonesia. Ya, kita sudah pelajari tadi tentang suku budaya, bahasa, bahkan juga sampai ke adat budaya. Ya, setiap suku mempunyai adat istiadat dan budaya yang berbeda-beda. Tadi sudah kita tutup bersama tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Jadi dalam hal ini Bapak akan memberikan waktu selama 20 menit untuk kalian mengerjakan LKPD sesuai dengan hasil pengamatan kalian tadi yang sudah disajikan dalam bentuk video, ya. Setelah nanti selesai 20 menit dan ini didiskusikan berdasarkan masing-masing kelompok, ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Setelah nanti selesai 20 menit, masing-masing kelompok akan mempresentasikan ke depan, ya, untuk setiap hasil yang didapatkan dalam diskusi kalian, ya. Bapak kasih waktu sekarang selama 20 menit dikerjakan LKPD-nya sesuai dengan pengamatan video yang sudah kalian tonton tadi. Didiskusikan bersama dengan kelompoknya, ya, tentang LKPD yang sudah disampaikan kepada kalian, ya.
Ditulis hasil kerja mereka di LKPD yang sudah disediakan tadi, ditulis dengan jelas hasil pengamatan kalian supaya nanti ke depan dapat dipresentasikan sesuai dengan pengamatan kalian tentang video yang telah kalian tonton tadi. Ada yang sudah selesai kelompoknya?
bos. Ya, yang sudah dari kelompok 1 ya. 1 siap, langsung presentasikan ke depan ya, rupanya. Ya, kelompok 2 dan kelompok 3 boleh di bawahnya. Dari kelompok 2 dan kelompok 3 nanti bisa mengetahui hasil daripada hasil kerja kelompok kalian. Ayo silakan kelompok 1 maju di sini semuanya. Ya. Baik. Sini semua. Baik. Satu yang bacakan. Baik sekarang saya silakan. Baca suratnya, jawabannya. Ya, nanti kalian perhatikan ya hasil jawaban dari kelompok 1 tentang pengamatan video mereka. Ya, kemudian nanti masing-masing nanti juga akan presentasikan masing-masing. Ya, silakan dari kelompok 1 bacakan Pak Gato. Silakan. Coba kalian identifikasi jenis keberagaman apa saja yang ada video tersebut. Suku, bangsa, budaya, adat, istiadat. Sebutkan dampak positif dari keragaman yang ada di Indonesia, meningkatkan persatuan dan toleransi masyarakat, memperoleh keuntungan di bidang pariwisata, meningkatkan ekonomi masyarakat. Sebutkan dampak negatif dari keragaman yang ada di Indonesia, terjadinya konflik dalam masyarakat, timbul persaingan di masyarakat, memandang rendah budaya lain. Bagaimana cara kalian menyikapi keragaman yang ada di Indonesia dengan benar, menghargai dan menerima perbedaan, menjaga persatuan dan kesatuan, menghargai kebudayaan dan tradisi lokal. Ya, tepuk tangan untuk kalian yang sudah presentasi. Silakan duduk dari kelompok 1. Kemudian dari kelompok 2 lagi. Silakan presentasikan hasil kerja kelompok kalian. Jadi untuk kelompok 1 dan kelompok 3 silakan disimak hasil dari kerja kelompok 2 ya. Ayo silakan. Thank you.
Beri apresiasi juga untuk kelompok 2. Ya, silakan kelompok 3. Bacakan hasil dari diskusi kalian. Coba kalian Ciri-ciri tersebut sebuah suku bangsa agama budaya dan istiadat tersebut serikat keragaman yang ada di Indonesia menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang ada meningkatkan keluasan masyarakat disebutkan meningkat dari keragaman yang ada di Indonesia sulit untuk menjawabkan persatuan dan kesatuan menimbulkan kecemburuan sosial menurunkannya bagaimana cara kalian menyikapi keberagaman yang ada di Indonesia dengan benar menjadi teladan dalam toleransi dan dan dalam kegiatan sosial. Ya, beri apresiasi juga untuk kelompok 3. Ya, duduk yang bagus. Jadi tadi kita sudah mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok masing-masing kelompok ya. Jadi sudah bagus semua jawaban yang diberikan sesuai dengan pengamatan kalian tentang video keberagaman yang ada di mana? Indonesia. Ya. Keberagaman yang ada di Indonesia. Tadi sudah dijelaskan tentang
Identifikasi. Saya sudah menyebutkan suku, bangsa, agama, budaya dan istiadat. Itu juga sudah benar, ya. Kemudian dampak positif dari keragaman yang ada di Indonesia. Dampak positif itu karya adat sesuai dengan yang contoh tadi, ya. Itu dampak positif karya adat. Kemudian tenggang rasa. Tenggang rasa ini artinya, ya, saling menghargai, saling menghormati. Karena kita ini sama-sama sebagai warga suku bangsa yang ada di Indonesia. ya. Kemudian tadi juga ada dampak negatif dari keragaman yang ada di Indonesia. Ini seringkali dimunculkan persaingan dalam masyarakat. Ya, ini dampak negatif. Harusnya budaya itu bukan menjadi persaingan, betul? Ya, budaya itu tidak ada sering di persaingan, tetapi kita tunjukkan itulah ciri identitas daripada tiap-tiap suku yang ada di Indonesia, dan kita harus bangga, ya, mempunyai jangan di apa istilahnya persaingan. Dibilang oh punya kami bagus, punya itu udah bagus, itu salah, ya. Tidak boleh jadi bahan persaingan. Kemudian juga tadi cara kita menyikapi keberagaman yang ada di Indonesia, ya, cara kita ini menyikapi keberagaman yang ada di Indonesia. Tadi jawabannya sudah ada juga yang mengatakan saling mendukung dan membantu sama lain. Itu bagus. Kita harus saling mendukung satu dengan yang lain. Nah, kemudian juga selalu mengutamakan persatuan. Kita harus mengutamakan persatuan. Coba kalau tidak ada persatuan, terjadilah perpecahan. Kemudian ada juga jawabannya tadi membuka diri untuk belajar tentang adat istiadat, bahasa, tradisi dan agama lain. Jadi meskipun kita ini sudah mempunyai agama, adat, kita juga harus dapat mengerti, memahami agama, adat dan orang lain juga. Perhatikan ke sini, oke. Tangannya perhatikan kepada dalam jadi saling menghargai, membantu. Meskipun kita ini orang Dayak, ada orang Jawa, kita harus hargai, kita harus saling menghormati. Tangannya. Jadi kita harus saling menghargai dan menghormati antara satu dengan yang lain. Tadi dijelaskan dalam soalnya. Coba ada yang bisa menjelaskan tadi tentang keberagaman. Itu keberagaman tadi apa yang dijelaskan? Ya. Nah, itu dia tentang keberagaman. Ada suku, budaya, agama yang ada di Indonesia. Itu tentang keberagaman. Ya, jadi tentang keberagaman yang ada di Indonesia kita sudah mengerti dan memahaminya. Kemudian Bapak akan berikan kesempatan pada tiap-tiap kelompok, ya,
untuk menyampaikan perasaan atau pendapatnya tentang pembelajaran yang telah kita ikuti pada hari ini. Ini Bapak beri kesempatan satu kelompok satu orang untuk menyampaikan perasaan dan pendapatnya tentang pelajaran yang kita sampaikan pada hari ini. Nanti itu disampaikan oleh Nafsu, kemudian ini disampaikan dari ini ketua kelompoknya, ya. Kemudian ini dia nanti menyampaikan perasaan dan pendapatnya tentang pelajaran yang kita pelajari pada hari ini. Dan sekarang Bapak kasih kesempatan dulu kepada kelompok 1, ya, mewakili daripada Darto, perasaan, pendapatnya yang kita pelajari pada hari ini. Ya, pendapatnya apa yang kita dapat? Seperti itu, pelajaran apa pendapatnya? Aku senang. Membaikkan Aku senang dan mengerti tentang budaya Ya, yang ada di Indonesia. Ternyata ada berbagai macam budaya yang ada di Indonesia. Dan dalam kebudayaan itu kita harus apa tadi dijelaskan? Aku Selalu menghargai antara satu dengan yang lain. Nah, ini dari kelompok 2, ya, pendapatnya atau perasaannya pelajaran yang kita pelajari hari ini tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Hal yang didapat, perasaannya gimana? Aku senang tentang budaya Ya, senang. di Indonesia. Ya, berarti kamu merasa senang hari ini boleh belajar tentang budaya, adat istiadat, suku bangsa yang ada. Ya, itulah namanya tentang keberagaman. Ya, dari kelompok 3, perasaannya, pendapatnya tentang pelajaran yang kamu pelajari pada hari ini apa? Ini kita kan belajar tentang keberagaman Indonesia. Pendapatmu apa? Suka. Kemudian Aku senang dan mengikuti tentang budaya. senang karena belajar tentang budaya dan keberagaman, ya. Yang ada di mana? Di Indonesia. Ya. Keberagaman yang ada di Indonesia. Ya, jadi semua masing-masing kelompok mewakili tadi sudah memberikan perasaan atau pendapatnya tentang pembelajaran yang telah kita ikuti, ya. Jadi tentang keberagaman tadi yang ada di Indonesia ini, ya, rupanya di Indonesia ini bukan hanya ada suku budaya, tapi ada suku Sunda, Batak, Jawa, Melayu. Dan dalam keberagaman itu ada juga berbagai bahasa.
Ya, ada bahasa apa? Bahasa Batak. Apa lagi? Bahasa Melayu, bahasa Jawa. Dan dalam hal itu, meskipun yang paling penting ya, dalam keberagaman Indonesia ini, kan di Indonesia ini kan berbagai macam beragam suku bangsa dan bahasa. Jadi dalam hal seperti itu, perhatikan depan. Dalam keberagaman kita harus menghargai, dan dalam keberagaman bahasa supaya kita ini tetap disatukan, kita harus memakai bahasa apa? Bahasa Indonesia itu sebagai bahasa persatuan yang ada di Indonesia. Meskipun kita beragam budayanya, adatnya, bahasanya, sukunya, tetapi kita tetap satu kesatuan, yaitu orang Indonesia. Sukunya boleh beda, tetapi kita tetap satu di dalam Indonesia. Ya, dalam hal ini untuk pelajaran selanjutnya ya, kita akan belajar tentang kebudayaan. Ya, lebih dalam lagi kebudayaan, karena setiap suku itu mempunyai budaya masing-masing ya, mempunyai budaya masing-masing. Jadi kita harus saling menghargai. Jadi itu yang akan kita bahas untuk pelajaran selanjutnya. Jadi dalam hal ini mungkin Bapak akan cukupkan sekian sampai di sini dulu pelajaran kita. Dan dalam hal ini mari semua untuk berdiri. Kita akhiri pelajaran kita pada hari ini. Satu lipat tangan, dua tunduk kepala, tiga pejamkan mata, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kita belajar. Tuhan, pimpin kami supaya kami boleh mengerti, boleh memahami tentang keberagaman yang ada di Indonesia, supaya kami saling menghargai, kami saling menghormati, karena kami satu kesatuan, yaitu Indonesia. Terima kasih Tuhan pelajaran hari ini. Haleluya. Amin. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi Pak Hendro, Pak Denny, Pagi. bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Pada hari ini kita akan melakukan dialog di pasca observasi terkait dengan observasi yang akan dilakukan ke Pak Denny. Jadi pada kegiatan dialog ini nanti Pak Hendro akan menyampaikan yang pertama itu tujuan percakapan Pak Denny, kemudian hasil analisis dari data observasi yang dilakukan di kelas, kemudian melakukan percakapan umpan balik dalam percakapan yang baik dengan Pak Denny selaku guru yang diobservasi Pak Hendro. Nah, kemudian nanti akan Pak Hendro berdiskusi dengan Pak Denny terkait pembelajaran yang sudah dilakukan sebagai teman, serta
kegiatan-kegiatan media pelajaran yang dibuat oleh. Nah, baik, untuk waktunya Pak Endo dipersilakan. Terima kasih Pak Dep atas waktunya. Selamat pagi Pak Deni dan Pak Depi. Pagi juga Pak padanya. Baik Pak. Baik, dalam percakapan pasca observasi kita kali ini, saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Deni terkait jalannya observasi pembelajaran di kelas yang sudah Bapak lakukan kemarin. Nah, untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Bapak terkait dengan jalannya observasi yang dilakukan di kelas yang sudah berjalan kemarin? Saya senang Pak, saya bisa bekerja sama dengan baik dengan Bapak. Saya juga sangat senang di supervisi untuk meningkatkan komposisi saya sebagai guru, dan saya juga senang Pak. Jadi Tuhan, kegiatan observasinya berjalan dengan baik. Ya, terima kasih Pak Den. Artinya Bapak merasa senang di mana waktu observasi bisa meningkatkan kompetensi kemampuan Bapak dalam bidang mengajar. Bisakah Bapak cerita kembali ada yang dikembangkan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah pembelajaran apa yang Bapak lakukan dalam pembelajaran tersebut? Baik Pak, untuk area yang saya kembangkan adalah untuk meningkatkan pengetahuan siswa melalui menonton video dan kegiatan kolaborasi siswa. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, saya membuat RPP yang berdiferensiasi. Kemudian, saya membagikan kelas dalam beberapa kelompok kecil sesuai dengan gaya beberapa kelompok kecil, sesuai dengan gaya belajar siswa. Oke Pak, artinya Bapak sudah menyampaikan materi Bapak, menampilkan video pembelajaran, dan Bapak juga melakukan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan gaya dan minat bakat belajar siswa ya Pak. Menurut Bapak sejauh mana ada pengembangan yang sudah Bapak sampaikan sudah berhasil? Menurut saya sudah berjalan dengan baik, namun masih ada beberapa kendalanya. Oke Pak, artinya masih ada kendala ya Pak. Nah, menurut Bapak kendala apa saja yang Bapak hadapi saat melakukan proses pembelajaran tersebut? Kendalanya yang saya hadapi kemarin adalah masih adanya siswa yang kurang aktif dalam kelompoknya. Oke Pak, artinya masih ada siswa yang kurang aktif dalam kelompoknya. Solusi apa nih yang tepat menurut Bapak dalam mengatasi atau menangani masalah tersebut? Mungkin bicarakan dengan anggota yang kurang aktif untuk mencari tahu apa yang mungkin menjadi kendala mereka. Bisa jadi mereka merasa kesulitan atau kurang percaya diri. Dengan dukungan dan komunikasi yang baik, mereka bisa merasa lebih termotivasi dan didorong untuk berpartisipasi. Baik sekali Pak. Nah, jadi untuk jawabannya benar sekali ya Pak. Kemarin waktu di pelaksanaan akhir Bapak belum menyampaikan evaluasi kepada siswa. Itu menurut pengamatan saya. Begitu ya Pak. Ya, Nah, nantinya ke depan setelah kita melakukan pembelajaran di kelas, kita wajib menyampaikan evaluasi kepada siswa supaya kita mengetahui sampai ke mana kemampuan siswa anak-anak tersebut Pak. Baik Pak, sekarang waktunya akan saya berikan kepada
pengajar taktik kita, Bapak Boti, untuk memberikan umpan balik pasca observasi kita hari ini tentang kegiatan observasi kelas yang sudah berjalan yang sudah saya amati. Untuk waktunya saya serahkan kepada Pak Boti. Oke, baik. Terima kasih Pak Hendro telah melakukan diskusi pasca observasi terkait dengan supervisi akademik yang dilakukan kepada Pak Denny selaku rekan sejawat, di mana pada dialog pasca observasi ini Pak Hendro menggunakan teknik coaching, di mana Pak Hendro sebagai coach dan Pak Denny sebagai coaching. Nah, tentunya ini adalah merupakan hal yang baru oleh Pak Denny, bahwa supervisi akademik itu sebenarnya alurnya ada observasi, kemudian observasi di kelas, dan setelah observasi lanjut dengan pasca observasi seperti yang dilakukan pada hari ini. Nah, dari kegiatan pasca observasi yang dilakukan oleh Pak Hendro, tentunya sudah baik. Adapun beberapa hal yang perlu dikembangkan, itu perlu jam terbang, kemudian perlu banyak dilakukan, dan begitu juga untuk Pak Denny. Ini bisa juga Pak Denny lakukan nanti di kelas untuk mengobservasi rekan sejawat. Dengan adanya pembelajaran dari Pak Hendro, tentunya nanti boleh digali lagi bagaimana cara melakukan observasi atau supervisi akademik dengan coaching tadi. Nah, tentunya dengan alur observasi, kemudian observasi, dan pasca observasi. Nah, untuk pembelajaran yang mungkin ada kekeliruan atau kekurangan yang masih belum tercapai, tentunya menjadi evaluasi dan motivasi bagi Pak Denny ke depannya. Ya, jadi untuk masukan dari Pak Hendro, kegiatan pra-observasi yang dilakukan, pasca observasi ini yang dilakukan sudah baik. Tentunya dipertahankan dan boleh dikembangkan lagi ke depannya. Dan tidak hanya melakukan observasi kepada Pak Denny, nanti juga boleh ke rekan sejawat lainnya, ya Pak Hendro. Oke, baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurangnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dek atas tanggapan dan umpan baliknya terkait dengan kegiatan pasca observasi pada hari ini. Akhirnya rangkaian kita kegiatannya supervisi akademik yang sudah dilakukan bersama Pak Denny yang sudah selesai. Setelah itu observasinya sudah selesai dan pasca observasi. Untuk selanjutnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Boti Haryono sebagai pengajar praktek saya dan Pak Denny sebagai rekan sejawat saya. Saya ucapkan selamat siang. Selamat siang.